Oke, jadi hari ini kita mau coba gali lebih dalam soal pemikiran Ray Dalio dari bukunya Principles. Fokus kita kali ini tuh ke gimana dia membangun prinsip hidup dan kerjanya, terutama dari belajar dari kesalahan ya. Dan yang penting, melihat kembali semua itu dari katakanlah level yang lebih tinggi. Tujuannya, supaya kita bisa nangkap kerangka berpikirnya. Mudah-mudahan bisa bantu Anda juga bikin keputusan yang lebih oke. Oke, kita mulai bedah ya. Ada prinsip dasar yang dia tekenin banget, yaitu pikirkan sendiri apa maunya Anda, apa yang benar, dan apa yang perlu dilakuin buat nyampe sana. Nah, tapi tantangannya di sini, gimana ya melakukannya itu harus dengan kerendahan hati dan keterbukaan pikiran yang radikal. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa nangkep ide terbaik, bahkan ide yang, wah, bertentangan banget sama keyakinan kita selama ini. Iya, iya. Dan yang menarik itu, fokusnya dia ke kejelasan prinsip itu sendiri kan. Dalio tuh ngelihatnya sebagai fondasi banget. Soalnya ini nyangkut ke semua hal, termasuk hubungan loh. Dia bilang kalau nilai dan prinsip kita sejalan sama orang lain, ya hubungannya bakal kuat. Tapi kalau enggak, wah siap-siap aja. Banyak miskomunikasi, banyak konflik. Jadi keselarasan nilai itu krusial banget di hidup pribadi, di kerjaan juga. Dia juga sering banget nyebut soal gagal dengan baik atau failing well. Itu maksudnya gimana sih? Kayaknya bukan sekedar gagal biasa ya. Tepat sekali. Ini bukan soal jadi seneng kalau gagal, bukan. Tapi lebih ke gimana kita memproses rasa sakitnya. Rasa sakit gara-gara kegagalan besar itu, gimana caranya jadi pelajaran berharga, yang penting nggak bikin kita ancur lebur atau malah wah keluar dari permainan gitu. Dalio sendiri kan cerita tuh, dia ngaku ingatan hafalannya jelek banget. Tapi justru itu malah mendorong dia buat nyari tahu sendiri, buat ngerti sendiri. Katanya di pasar modal atau pas bangun usaha, mikir independen dan siap salah itu, wah mutlak perlu. Gitu. Oh, jadi kegagalan itu semacam kayak bensin gitu ya? Buat maju lagi? Betul, betul. Ini nyambung banget ke konsep evolusi personal yang dia pegang teguh. Ada siklus 5 langkahnya dia yang terkenal itu. 1. Punya tujuan yang ambisius. 2. Nah ini pasti nih, bakal ketemu masalah atau gagal. 3. Diagnosis akar masalahnya. Penting banget nih, jangan cuma gejalanya aja. 4. Rancang solusinya. 5. Ya lakuin, eksekusi. Nah rasa sakit di langkah kedua itu, menurut Dalio itu sinyal. Sinyal penting malah. Tandanya apa? Waktunya refleksi, belajar, adaptasi. Dia percaya sukses itu datang dari usaha kita mendorong batas kemampuan. Artinya, ya pasti bakal ada benturan atau kecelakaan kecil. Kuncinya itu gimana kita ngumpulin pelajaran sama kerendahan hati dari tiap benturan itu. Melihat dari atas gitu. Nah, ini nih yang menurut saya jadi, wah keren banget. Dia nggak berhenti di situ aja. Proses belajarnya itu dia ubah jadi sistem. Gila kan? Dia sadar kalau, komputer itu bisa lebih jago loh dalam proses data, tanpa emosi soalnya. Jadi dia mulai tuh bikin algoritma berdasarkan kriteria-kriteria dia sendiri dalam ngambil keputusan. Wow, jadi kayak dia nyoba bikin kembaran digital cara dia mikir gitu ya. Haha, bisa dibilang gitu. Dan ini ngarah ke prinsip dia yang lain, sistematisasi cara Anda ambil keputusan. Dengan menjalankan sistem keputusan algoritmik ini, barengan sama proses mikir timnya, mereka jadi bisa ngumpulin dan nyempurnain pemahaman kolektif mereka terus-menerus. Ini juga yang akhirnya melahirkan konsep believability weighting. Pembobotan berdasarkan kredibilitas. Intinya gini, dalam diskusi, nggak semua suara punya bobot yang sama kan? Suara orang yang, rekam jejaknya udah terbukti di bidang itu, ya dikasih bobot lebih. Gitu. Tapi, gimana cara praktisnya nentuin kredibilitas itu? Bukannya bisa jadi subjektif banget ya? Ya pasti ada tantangannya, tapi Dalio nekeninnya tuh ke data, ke rekam jejak yang bisa dicek, diverifikasi, bukan cuma sekedar, oh kata si A, atau karena dia senior. Makanya butuh transparansi radikal itu. Ada contoh kuat banget waktu dia didiagnosis kanker esofagus. Dia nggak langsung pasrah aja sama satu dokter. Enggak, dia sengaja cari ahli-ahli top lain yang pandangannya beda-beda. Terus dia pertemukan mereka. Dia amati argumennya, interaksinya. Biar apa? Biar dapat pemahaman masalahnya tuh secara mendalam banget. Nah, itu contoh pas banget buat prinsip lakukan triangulasi pandangan dengan orang-orang kredibel yang bersedia berbeda pendapat. Plus, bersikap sangat terbuka dan transparan secara radikal.
Tujuannya itu bukan buat cari pembenaran atau biar nyaman loh, tapi buat memaksimalkan peluang nemuin kebenaran. Dengan cara apa ya lihat masalah dari banyak sudut pandang terpercaya. Walaupun ya diakuin prosesnya bisa jadi nggak nyaman sama sekali. Oke, oke. Jadi setelah bahas soal cara ambil keputusan yang lebih baik, dia juga nekenin pentingnya memahami siapa orang yang terlibat di keputusan itu. Ini bawa kita ke gimana dia memetakan orang ya. Bener banget. Dia pakai asesmen kayak Myers-Briggs, tapi dia juga ngembangin alat internal sendiri. Namanya baseball cards. Isinya tuh kayak profil detail gitu. Kekuatan, kelemahan, cara berpikir tiap orang. Dan ini berdasarkan data kinerja sama observasi langsung, bukan ngarang. Tujuannya jelas banget. Mastiin orang yang tepat ada di peran yang tepat sesuai dengan cara kerja alami mereka. Bukan dipaksain, bukan gara-gara asumsi atau kita suka aja sama orangnya. Oh, jadi bukan soal like or dislike ya, tapi lebih ke apakah program atau kabel orang itu cocok sama tuntutan kerjaannya. Persis. Itu nyentuh prinsip dia soal memahami bahwa orang itu punya program atau kabel bawaan yang beda-beda. Ada yang emang dasarnya perencana banget, ada yang lebih ke pengamat, ada yang mikirnya gambaran besar melulu, ada yang fokusnya ke detail kecil. Nah, mengakui dan manfaatin perbedaan ini itu krusial banget buat bangun tim yang efektif. Dan nempatin orang di posisi di mana mereka bisa benar-benar keluar potensinya. Bukan malah maksa mereka jadi orang lain. Jadi, kesimpulannya nih, apa artinya semua ini buat Anda para pendengar? Kerangka kerja Dalio ini kan kelihatan sangat terstruktur ya, buat berkembang, pribadi maupun profesional. Akarnya di mana? Yaitu tadi, hadapi realitas apa adanya, jangan ngelak. Belajar terus-menerus dari kesalahan, terutama lewat refleksi mendalam, melihat dari atas gitu. Bikin keputusan secara sistematis, dan bangun hubungan kerja yang dasarnya transparansi radikal. Iya, dan mungkin intisari paling pentingnya adalah pengakuan ini. Bahwa kebenaran, maksudnya pemahaman akurat soal realitas, itu fondasi utama buat dapat hasil yang bagus. Dan jalan buat nemuin kebenaran itu sering banget kehalang sama dua musuh dalam diri kita sendiri, yaitu ego kita dan titik buta kita, blind spot. Nah, makanya itu kerendahan hati sama keterbukaan pikiran jadi kunci pembukanya. Penting banget. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Mengingat Dalio ini kan sangat mendorong sistematisasi keputusan ya, bahkan sampai level algoritma segala. Nah pertanyaannya, seberapa jauh sih Anda sendiri bersedia atau mungkin merasa perlu buat ngandelin sistem eksternal, entah itu data, algoritma, atau pendapat ahli yang terstruktur gitu, untuk ngebantu keputusan penting dalam hidup Anda, dibandingkan kalau misalnya Anda murni ngandelin intuisi atau penilaian pribadi Anda sendiri. Coba direnungkan.